Oke, halo guys. Sore-sore enaknya ngapain ya sebenarnya? Kalau sore enaknya kita ketik knalpot. Oke, kita knalpot untuk di X-Max gue ini. Jadi emang dari kemarin masih pakai standar. Sekarang gue mau pakai sebenarnya bekas punya ADV gue. Gue punya ini. Nah, masih di. Ada yang tahu nggak nih apaan? Oke, ini dari WRX untuk K5 sebenarnya punyanya Vario 160, cuman ini gue udah beli leherannya, headernya untuk X-Max. Jadi kita coba aja guys ya. Nah, buka knalpot X-Max itu gampang gak sih? Kadang ada juga beberapa yang mungkin ada beberapa yang bilang buka knalpot X-Max itu gampang gak sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya, memang nggak terlalu susah. Kenapa? Karena yang penting kita nyiapin kunci-kuncinya aja sih, yang penting lengkap aja. Lengkapnya itu apa ya, sebenarnya cuma kayak kunci 10, baut L kayak begini, kunci L6 lah kalau nggak salah, gue lupa deh. Jadi kita buka di sini yang seperti ada di video gue sebelumnya, gue udah bilang ada kunci 10 di sebelah sana yang memang harus dibuka juga. Kenapa? Karena gue tipikal yang lebih gampang nurunin decknya dulu supaya kunci gue gampang masuk, lebih ke arah ke situ. Sama untuk sensor kita siapin kunci 17. Oke, ini untuk peralatan-peralatannya yang akan kita pakai. Jadi ada kunci 17. Kunci 17 ini untuk apa? Dia untuk buka sensor ini. Nanti gue juga kasih tahu juga gimana cara ngelepas sensor yang ini. Tapi sebelumnya kita coba kendorin dulu baut-bautnya, nanti baru kita mulai untuk bisa lepas yang sensornya. Ini tadi udah gue buka. Jadi kondisinya nanti dia begini. Dia agak-agak bisa ditarik ke bawah, gampang banget. Nah, kita tinggal turunin aja dia. Sebenarnya sesimpel, gue cuma pengen kita lebih leluasa aja sih sebenarnya dalam membongkar ini. Nah, gue lebih leluasa kayak gini, jadi decknya kita turunin banget. Nah, selanjutnya kita pakai mata shock kunci 12. Nah, kadang-kadang kita kadang kependekan, jadi saya gue pakai extender di sini. Nah, ini extender yang gue pakai supaya memudahkan aja sih sebenarnya. Nah, kayak gini, pastiin kalau kalian nggak ada ratchet pakai kunci 12 aja nggak apa-apa. Pastiin aja bentuknya kita untuk buka, ketik ke kiri ya. Nah, kalau kayak gini udah sebenarnya kita udah lebih enak lah sebenarnya, udah leluasa juga untuk kita bongkar di sini. Nah, ada kunci 12-nya, jangan lupa. Nah, kadang enaknya kita kalau pakai ratchet itu sebenarnya cuman lebih ke arah dia bisa fleksibel aja sih kayak gitu. Nah kita sekarang tinggal buka aja sih sebenarnya kunci kunci shock pakai nomor ukuran 12 untuk kita buka yang ada di headernya dulu. Nah, kadang plus minus kayak gini lah kalau kita buka decknya. Kenapa? Karena kalau kita buka decknya sebenarnya lebih gampang, lebih memudahkan kita juga sih sebenarnya untuk buka baut-baut yang ada di sini, karena nggak ada halangan lah. Nah, kayak gini 11. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai ini untuk extendernya. Kalau misalkan kalian nggak pengen buka ini, supaya lebih fleksibel aja sih untuk kalian buka. Nah, kita buka baut di sini. Nah, tinggal kita buka yang ada di sini. Nah, tapi sebelumnya kita harus buka dulu yang ada namanya di sini kabel. Ini 2 tangan. Nah, jadi sistemnya congkel begitu ya. Nah, kalau lihat di sini itu dia ada tahanannya. Nah, ini tahanannya. Jadi memang kabelnya itu harus sangkutannya itu harus kita naikin ke atas baru kita bisa copot di sini. Ini untuk kabel sensornya udah kecabut. Kita lanjut lagi ya. Nah, berarti ini udah copot. Di sana juga copot. Berarti sisanya kita pakai untuk 14 buka apa? Untuk buka beberapa baut sini. Ada 3 baut di sini, 1, 2, dan 3. Jadi kalau untuk aman gue main di paling bawah dulu. Ntar baru kita yang paling atas. Nah, simpelnya adalah biasanya kalau misalkan udah kita bawah begini, kan di atasnya nyangkut tuh biasanya agak keras tuh. Kenapa? Karena memang dia kan tumpuan utamanya sekarang ada di atas. Ini untuk kuncinya. 14. Sorry ya, gue nggak ke depan ya, memang lagi hujan. Nah, udah 14 semua, tinggal kita kendorin dulu sedikit yang di atasnya. Nah, langsung turun ya. Nah, untuk mencegah ini jatuh, biasanya gue langsung tahan pakai dengkul begini, baru gue enak untuk bukanya. Kenapa? Karena balik lagi nanti dia akan jatuh kalau teman-teman nggak tahan. Nah, kita tahan dulu untuk knalpotnya supaya nggak jatuh ya teman-teman ya. Ini 14-nya 3. Nah, ini biasanya dia akan turun dia. Nah, tinggal kita buka di sini. Sip. Nah, knalpotnya udah turun. Nah, ini juga untuk
O2 sensornya. O2 sensor nanti harus kita buka pakai kunci 17. Bukanya kemana, arahnya gampang sebenarnya, tinggal arah jarum jam aja. Kita tinggal ke kiri, nggak keras. Nah, kadang harus ada digituin lah, diketok dikit lah. Nah, ini untuk O2 sensornya, nggak kotor karena memang lagi musim hujan ya saya. Ini O2 sensornya. Oke, udah kelepas ya semuanya. Oke, ini untuk headernya. Jadi headernya ada seperti ini. Nah, sebelum kita pasang, karena nanti agak susah, jadi kita pasang dulu untuk sensor O2-nya. Ya, X-Max relatif nggak terlalu susah ya kalau untuk pasang knalpotnya ya. Nah, untuk header depannya, biasanya kalau gue ya, kalau untuk knalpot racing itu biasanya gue tambahin untuk silennya. Untuk di atasnya, supaya nggak gampang bocor aja sih. Sebenarnya arahnya ke situ. Keren. Nah, biasanya ini gue lapisin. Biasa, silen udah lumayan lama nggak dipakai. Nah, ini itu biasanya ngasih silen itu fungsinya buat apa? Sebenarnya sesimpel supaya nggak bocor aja sih sebenarnya. Karena knalpot itu kan sebenarnya paling gampang ya. Untuk dia bocor nanti kita ribet buka lagi. That's why makanya mendingan kalau misalkan kita masang knalpot udah langsung di silen aja gitu. Tapi itu prinsip gua, karena balik lagi kan memang beda-beda juga kan. Ada beberapa yang nggak usah, bisa gitu, yang penting packingnya bagus kan gitu. Nah, kalau gue sih gue better untuk nambahin sendiri untuk gasket semua. Secukupnya aja kalau gue ya, gue secukupnya aja sih sebenarnya, nggak perlu tebel banget gitu. Kalau udah ratain dulu guys. Nah, kalau udah tinggal kita pasang aja. Nah, untuk headernya ini sebenarnya sama kayak pasangnya kayak story-nya, cuman karena memang ini bisa jadinya harusnya bisa lebih gampang. Kita pakai mur 12-nya, jangan lupa. Oke, itu ya, kita masukin ke lubangnya. Ingat ini mur topi. Kadang kalau masang begini itu usahakan jangan sampai kalau udah ngerasa, teman-teman udah ngerasa oh susah nih, seret nih kayak gitu, udah lebih baik dibuka aja, jangan dipaksain. Kenapa? Karena pada dasarnya kan dia pakai drat ya, takutnya dratnya nggak pas ya kan. Kalau dratnya nggak pas, ada kemungkinan terselek. Saya sebenarnya untuk ngurangin adanya selek, better kalau misalkan memang udah nggak pas ya jangan kalian paksain juga. Oke, ini kita pasang untuk di headnya ini pakai bot 12 cm tadi. Hati-hati untuk pemasangan ini sampai kalian karena balik lagi ini kan mur ya. Nah, oke, ini udah mulai pasang. Nah, kadang kita udah masang nih, kebanyakan itu kencengin duluan gitu di sini. Nah, efeknya apa kalau kita ngencengin duluan di sini? Nah, akhirnya jadinya nanti bisa jadi nggak pas untuk kita pemasangan silinsernya. Jadi kenapa gue bilang kondisi begini dulu, nanti gue akan pasang ini dulu untuk sensornya. Nah, sensornya itu harus bunyi ceklek ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau udah ceklek baru ya berarti dia udah masuk secara sempurna gitu. Nah, ini tinggal gue rapin sedikit untuk pasang di sininya. Oke, nah berarti posisi dia tuh harus begini. Kenapa? Karena supaya si sensornya jangan sampai ketarik juga. Nah, gue biasanya begini dulu untuk kita fittingnya dulu. Kenapa? Karena kalau kalian langsung kencengin yang di depannya, nanti kemungkinan bisa jadi belakangnya itu nggak pas untuk di bracketnya di sini. Jadi biasanya gue agak nggak terlalu kencengin dulu untuk baut 12 yang ada di headernya. Oke, ini untuk headernya. Jadi ada tambahan pairnya 2 di belakangnya. Oke, ini untuk tambahannya kalau misalkan kita pakai ini. Ini pakai roller, gue pakai tambahan roller. Kenapa? Karena untuk supaya dianya nggak terlalu jauh lah. Oke, ini untuk pasangannya ini kita udah pakai ini sendiri. Nah, kita tinggal nyesuaiin aja. Masukin. Nah, jangan lupa masukinnya harus sampai ujung. Nah, sampai ujung sampai mentok ke ringnya. Nah, baru kita tinggal masukin mantapnya. Nah, kadang kita nggak usah khawatir lah sebenarnya. Ring bawahnya. Nah, posisinya begini. Jadi kalau udah kepasang itu, gue lebih mudah untuk kita untuk bisa setting. Jadi nggak perlu kencang-kencang dulu teman-teman semuanya. Jadi memang benar kita cuman untuk bisa dia masuk dulu aja sebenarnya. Nah, jadi kondisi masih ini kendor. Nah, tapi kan dia udah pasti nih, udah paten nih. Nah, dia udah nggak akan lepas-lepas. Baru kita kencengin untuk yang di bagian lehernya. Kalau yang gue lakukan selama ini begitu.
Ini kondisi masih bisa gerak ya, jadi kita masih bisa kencengin di sini. Nah, tinggal begitu aja. Nah, udah, tinggal kita kencengin di sininya. Atau terlalu kenceng, tapi yang penting kalau gue biasanya kalau kencengin itu, ini udah kita kan kenceng nih. Nah, sama yang ini juga gitu. Nah, sampai kalian udah ngerasa bahwa ini udah nggak bisa diputar lagi. Nah, kayak gitu. Sip, ini udah kepasang. Tinggal kita kencengin, tinggal baut-baut yang lainnya. Jadi memang udah tinggal gitu doang sih, sebenarnya lebih gampang lah. Sama yang ini juga begitu. Nah, tinggal kita kasih pernya. Nah, kalau per pakai apa? Gue pakai alatnya ini. Sebenarnya ini buat buka bodi ya. Man ya bisa aja sih sebenarnya dipakai. Kita tinggal pakai di sini. Oke, pasang di sini. Ini kita tarik aja. Sip, sip. Nah, itu loh deh sebenarnya cara gampang kita untuk ganti knalpot dari Yamaha XS. Oke, tadi ada yang lupa kita kencengin ini ya. Kita putar dikit aja. Nah, oke, itu udah kenceng. Tinggal kita balikin ini bodinya. Nanti setelah itu kita tes untuk suaranya. Oke, ini untuk penampakannya untuk sekilas dari hasil pemasangannya. Yang tadi untuk pemasangan knalpotnya. Ini, oke, jadi knalpot ini bekas ya sebenarnya ya, kenapa? Karena bekas dari motor gue yang lama. Jadi kalau lihat kotor dikit ya namanya knalpot, bukan knalpot baru ya. Oke, ini untuk di penampakan di kanannya. Kalau kirinya ini yang gue bilang baut tadi yang harus dilepas supaya deknya bisa turun. Oke, penampakan seperti itu. Sip. Ini juga udah nggak ada yang kendor ya, terusnya juga udah masuk semua. Ada banget kalau untuk di knalpot yang WRX ini yang suara driving, suaranya ini suara idle ya, ini idle suaranya begini. Bedanya cuma lebih ngebas aja sebenarnya dibanding kalau pakai knalpot standarnya. Jadi memang kalau dilihat sudah pastilah dB-nya nggak langsung semua. Oke, ini adalah untuk suaranya untuk dari WRX. Tipe Science Racing untuk motor sebenarnya untuk Vario 60, tapi gue pasang untuk di X-Max 250. Nah, kalau suara gebernya boleh. Ini gue udah pintunya. Oke, paling itu aja untuk video kali ini untuk bongkar knalpot X-Max, gimana cara gantinya dengan cara gampang, mudah, dan juga minim resiko lah seperti itu. Oke, thank you udah menyaksikan, thank you.